Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya, sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita memasuki pembelajaran 6, masih tema 7, subtemanya subtema 3. Ya, tentang perkembangan teknologi komunikasi. Ya, mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Udin, Edo, Siti, Dayu, Lani, dan Beni sedang berdiskusi bersama. Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan berkomunikasi. Salah satunya melalui aplikasi penyampai pesan. Nah, mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampai pesan. Alat komunikasi masa kini. Manusia itu membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia itu dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat ya, Nana. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Nah, aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain ada WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Twitter, Instagram itu juga sekarang bisa ya untuk pesan. Nah, melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video atau video call ya. Nah, percakapan ini itu bisa bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan itu memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Nah, kalau anak-anak belum 13 tahun ya belum boleh ya sebenarnya menggunakan sosial media. Jika pengguna anak adalah anak-anak, itu diperlukan pendampingan orang tua. Nah, ini tadi adalah informasi mengenai alat komunikasi masa kini. Anak-anak, setelah membaca dan memahami teks tadi, dapatkah kamu menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini? Nah, contoh alat komunikasi masa kini ya di dalam bacaan yaitu ada WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Tuliskan informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang telah kamu baca. Ini insya Allah udah bisa semua ya. Nah, informasi yang bisa didapatkan dari teks tadi dalam peta pemikiran ya. Perkembangan alat komunikasi itu menyebabkan komunikasi lebih mudah dan cepat. Kemudian aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Berikutnya, kita dapat melakukan percakapan tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Nah, aturan khusus penggunaan aplikasi adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika masih anak-anak, perlu ada pendampingan orang tua. Nah, itu adalah informasi penting dari bacaan tadi ya, dari bacaan alat komunikasi masa kini. Nah, anak-anak, Udin dan teman-teman itu menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum, ya. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya.
Pendapat setiap orang tak selalu sama ya Nana. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran itu akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari dengan menerima perbedaan. Dengan menerima perbedaan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita ya Nana. Diskusikan hal yang akan terjadi akibat adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi. Nah, akibat dari keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis sebagai berikut. Nah, ini akibatnya ya. Dampak positif dan negatifnya. Nah, adik-adik tuliskan kembali akibat yang baik positif dan yang tidak baik atau negatif dari perbedaan sikap setiap orang pada keranjang berikut ini. Nah, dampaknya apa sih dari perkembangan teknologi? Dampak baiknya, nah, akibat yang baiknya adalah yang pertama, kita bisa menerima perbedaan. Kita bisa belajar memaafkan, berbagi informasi, bisa memperkaya wawasan, dan saling menghormati. Tapi dampak negatifnya apa? Dalam perbedaan keragaman itu bisa memicu pertengkaran, berbeda pendapat, menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, sampai tidak mau bersatu. Itu akibat yang tidak baik jika keberagaman itu tidak disikapi dengan baik. Bang Andi dan Aito sangat senang berjalan-jalan bersama Benny dan teman-temannya. Benny dan teman-teman juga senang karena memperoleh ilmu yang banyak dari Bang Andi dan Aito. Nah, Bang Andi dan Aito itu kuliah di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bang Andi menunjukkan berbagai alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Peralatan tersebut dinamakan gawai atau ponsel atau HP, itu sama aja. Pada umumnya gawai itu berbentuk persegi. Nah, di sekeliling layarnya selalu ada bingkai. Nah, bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar. Nah, mari kita ingat-ingat kembali tentang keliling ya. Kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah itu adalah satuan panjang ya. Nah, satu garis satuan panjang itu sama dengan 1 cm. Nah, kalau di sini itu ada tiga garis ya, maka 3 satuan panjang atau 3 cm. Nah, kalau di situ ada 3, ke atasnya juga ada 3 satuan panjang, ke samping juga ada 3, ke bawahnya juga ada 3 satuan panjang, maka kelilingnya itu adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 dan ditambah 3 sama dengan 12. Jadi keliling itu pinggir ya, pinggir tepi itu dihitung ya, ada berapa kelilingnya. Nah, jadi keliling dari bangun di atas adalah 12 cm. Nah, sekarang punya contoh soal lagi. Nah, bangun ini berapa sih kelilingnya? Berapa sentimeter? Ayo kita cari tahu ya. Di sini kita kelilingi garis tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, berarti kelilingnya adalah 10 cm. Selanjutnya, Nana, ada gambar seperti ini. Kita cari tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Jadi kelilingnya adalah 12 cm. Nah, gambar selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kelilingnya ada 12 cm. Contoh balon berikutnya, Nana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kelilingnya adalah 10 cm. Lalu selanjutnya, dari garis tepi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kelilingnya adalah 12 cm. Mudah ya, anak-anak? Nah, bangun ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata ada 16 cm. Nah, coba kalau di sini ada 3 bangun. Coba kalian hitung berapa keliling dari ketiga bangun ini ya. Bisa kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Terima kasih Pak pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat ya, Nana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.